Melanjutkan cerita sebelumnya, umpan Yugo melesat lurus menuju Loki. Namun di luar dugaan, saat Loki dikepung oleh 3 dinding Jepang, Charles memotong jalur umpan itu secara diagonal. Dalam sekejap, sosok iblis kecil itu melompat menghindari tackle dan langsung melepaskan tembakan. Bola melesat tanpa bisa dihentikan. Gagamaru melompat secepat mungkin untuk menepis, tetapi kecepatan bola jauh melampaui reaksinya. Bola itu merobek gawang Jepang tanpa ampun. Seketika, gemuruh luar biasa dari para penonton memenuhi stadion. Ledakan sorak-sorai mengguncang udara ketika Perancis berhasil menjebol gawang Jepang. Serangan itu terjadi begitu cepat, diawali rangkaian sentuhan pertama yang sempurna. Sebuah serangan kilat yang bahkan belum sempat diproses oleh pertahanan Jepang sebelum bola bersarang di gawang. Dengan permainan satu sentuhan yang bersih dan efisien, Perancis menembus lini pertahanan Jepang tanpa memberi celah sedikit pun. Charles Chevalier tercatat sebagai pencetak gol pertama dan langsung merayakannya secara provokatif, menunggangi punggung Yugo sambil memperlihatkan seringai puas. Pemandangan itu menancap kuat di benak para pemain Jepang yang mulai benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan Perancis. Aiku merasakan kekejaman permainan Perancis secara langsung dan sempat terbawa emosi saat menyadari dirinya sepenuhnya dipermainkan oleh taktik mereka. Nico yang selalu mengandalkan analisis data menyadari bahwa pola serangan barusan sama sekali tidak tercantum dalam basis data yang mereka miliki. Karasu dengan pandangan tajamnya menilai gol tersebut sebagai manifestasi sempurna dari kecepatan, kekuatan, dan akurasi tembakan di level yang berbeda. Secara logika, kegilaan permainan tim Prancis memang bisa dijelaskan, tetapi gol itu mustahil tercipta tanpa kemampuan dan bakat yang luar biasa. Karasu menegaskan bahwa inilah kekuatan tak masuk akal dari tim terbaik generasi ini, tim Perancis yang berporos pada Loki, kandidat juara terkuat. Di tengah tekanan mental yang mulai menghimpit, Rio berusaha menenangkan rekan-rekannya. Ia mengakui bahwa serangan kejutan eksperimental Perancis memang berada di luar prediksi, tetapi ia juga menyadari tujuan utama mereka, menghancurkan mental Jepang sejak awal pertandingan. Rio mendorong semua orang untuk mendinginkan kepala dan kembali fokus. Aiku mengakui ketenangan Rio dan menyebutnya sebagai bentuk kontrol mental dari otak jenius. Bachira menerima dorongan semangat itu dengan rasa terima kasih, sementara Gagamaru hanya mengangguk pelan. Isagi kemudian menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa pertandingan sebenarnya baru saja dimulai. Ia meminta semua orang untuk tetap fokus, bermain dengan gaya masing-masing, dan menyiapkan rencana yang telah dirancang ketika tertinggal 1 poin. Hiyori menanggapi pernyataan itu dengan ringan. Chigiri menatap tajam, meyakinkan rekan-rekannya bahwa mereka masih memiliki Isagi. Sementara itu, Bachira merasakan bahwa mulai saat ini, lapangan telah berubah menjadi medan perang insting. Isagi sendiri memperingatkan dirinya agar tidak terburu-buru dan tidak gegabah. Isagi menegaskan bahwa cara terbaik untuk menang adalah terus bergerak maju tanpa ragu. Para pemain pun kembali ke posisi masing-masing dan kick-off dimulai kembali. Jepang langsung mencoba membangun serangan balik. Komentator berseru lantang menyoroti permainan operan cepat yang terjalin antara Isagi Yoichi dan Ito Shirin, sebuah duo mematikan yang langsung menembus lini tengah Prancis dengan kecepatan tinggi. Mereka berhasil menerobos area tengah lapangan, sebuah pola yang segera dikenali oleh Charles. Charles langsung menempel pada Rin dan menyatakan bahwa strategi dua pemain ini telah digunakan sejak pertandingan pertama, sebuah skema serangan di mana mustahil menebak siapa yang akan menjadi penyelesai akhir. Tak lama kemudian, Butch, pemain Perancis bertubuh besar, bergerak agresif dan menerjang untuk menutup ruang. Charles memerintahkan penjepitan. Rin hanya mendengus, menganggap cara berpikir itu sebagai hambatan. Dengan cepat, ia mengalihkan bola ke sisi samping, sebuah pilihan yang sama sekali tidak terduga. Charles tersentak menyadari bahwa serangan dialihkan ke sisi kanan. Di sanalah Chigiri sang bintang kecepatan melesat. Ia menyatakan bahwa ini pun merupakan bentuk serangan cepat. Dengan kecepatan tinggi, ia melepaskan umpan silang diagonal yang tajam, langsung mengarah ke Rio. Rio memuji tempo umpan tersebut sambil bersiap menerima bola. Namun dalam sekejap, para pemain Perancis telah mengepung Rio, berusaha mencegahnya melepaskan tembakan. Gabin memberi perintah agar Rio tidak diberi ruang untuk menembak, sementara Hermes mengamati situasi dengan keyakinan bahwa inilah skenario yang telah ia perkirakan. Di tengah tekanan itu, Rio mulai berubah.
ia mengaktifkan kemampuan menirunya, sebuah proses yang membutuhkan sedikit waktu, sebelum akhirnya ia menjelma menjadi Kunigami Rensuke. Dengan meniru gaya Kunigami sepenuhnya, Ryo melompat tinggi dan menyundul bola, bukan untuk menembak, melainkan mengarahkannya ke rekan setimnya. Gabin tersentak, menyadari bahwa itu bukan tembakan, melainkan post play. Bola pun jatuh ke arah Isagi, yang menyambut situasi itu dengan senyum tipis dan pujian terhadap kemampuan adaptif Ryo. Namun sebelum Isagi sempat bertindak lebih jauh, Yugo muncul di sisinya dengan tangan terulur, menghalangi jalannya. Strategi bagus Blue Lock, ucap Yugo dingin. Yugo mengakui bahwa Blue Lock adalah tim yang kuat, tetapi secara khusus Blue Lock mengarahkan perhatiannya pada Isagi Yoichi. Ia terus menempel ketat pada Isagi, lalu menjelaskan dengan nada seolah mengejek tentang senjata utama Isagi, Tugan Volley. Ia memaparkan bagaimana teknik itu bekerja. Tipuan menggunakan kaki kiri untuk membuat jalur tembakan sulit diprediksi, namun hanya efektif dalam situasi 1 lawan 1. Ia juga menjelaskan bahwa jika sudut tembakan dinetralisasi sebelum tipuan terjadi, teknik tersebut dapat sepenuhnya dimusnahkan. Yugo menyimpulkan bahwa senjata Isagi bisa dihancurkan dengan logika. Isagi meliriknya dengan tak percaya sambil membelakangi lawan dan berusaha melindungi bola. Ia terkejut saat menyadari bahwa setiap gerakannya telah diprediksi dengan sempurna. Yugo menegaskan bahwa tembakan volley ke belakang yang Isagi lakukan saat melawan Nigeria pun bisa dinetralisasi melalui kontak fisik. Rin dan Karasu terlihat berteriak memperingatkan Isagi, meminta bola segera dihubungkan. Isagi berterima kasih atas bantuan rekan-rekannya, tetapi para pemain Prancis bergerak cepat menutup seluruh jalur umpan. Yugo lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Isagi dan berbisik dingin. Jika kami memblokir para pendukungmu, kau tidak punya jalur umpan lagi. Jika kami menghancurkanmu, Blue Lock akan benar-benar mati. Tiba-tiba, Isagi memutar tubuhnya dan menarik bola ke belakang. Seringai tajam penuh ejekan muncul di wajahnya saat ia meluapkan amarahnya kepada Yugo. Diam kau brengsek sok logis. Aku bisa sampai sejauh ini dengan melahap orang-orang sombong sepertimu. Aku akan mempertaruhkan segalanya untuk menjadi nomor 1. Namun Yugo membalas dengan satu kalimat yang menusuk. Tapi kau lebih cocok menjadi nomor 2. Dengan satu langkah cepat, Yugo mencuri bola seolah meludahi tekad Isagi. Dengan nada tenang namun menekan, ia mempertanyakan apakah Isagi percaya pada sesuatu yang disebut takdir. Yugo melangkah melewati Isagi seolah sengaja meninggalkannya di belakang. Sosoknya membawa gambaran tentang takdir, sebuah filosofi yang masih mentah namun dingin, dan justru karena itu mampu memercikan api di dalam kubu Jepang. Yugo menjelaskan perkataannya bahwa takdir bukan sekedar fantasi, juga bukan sesuatu yang bersifat spiritual. Menurutnya, takdir memiliki logika. Bersamaan dengan pernyataan itu, ia melepaskan umpan kencang ke depan. Komentator langsung bereaksi saat Yugo dari Prancis bergerak lurus menuju garis depan, mengirimkan umpan serangan balik yang tajam. Karasu tersentak, menyadari bahwa bola itu diarahkan langsung ke Loki. Namun, Nico mampu membaca arah permainan dengan akurat. Ia bergerak cepat memotong jalur umpan menuju Loki, berdiri tepat di titik paling berbahaya. Ia telah memperhitungkan momen ketika Isagi kehilangan bola dan menyimpulkan bahwa ancaman paling mematikan justru berada di posisi itu. Loki bereaksi singkat dengan keterkejutan kecil. Isagi memuji keputusan Nico, sementara Yugo mengakui bahwa intersepsi tersebut cukup layak. Nico segera melepaskan umpan berikutnya sambil bergumam dalam pikirannya. Ia membayangkan situasi ketika tembakan Isagi diblok dan berubah menjadi serangan balik. Dalam kondisi seperti itu, Blue Lock pasti akan mengubah pola serangannya. Jika strategi Jepang yang telah disusun berhasil dibaca oleh lawan, maka satu-satunya jalan adalah memanfaatkan kemampuan individu yang tak terduga sebagai sengatan beracun untuk merusak perhitungan Prancis. Dengan rencana itu, Nico berusaha menciptakan celah dan mengalirkan bola kepada Bajira. Bajira menerima bola dan langsung melewati lawan di hadapannya dengan dribble gilanya. Namun di tengah dribblenya, Camus muncul di hadapannya, menatap tajam, menyadari bahwa pemain bernomor 8 itu akhirnya bergerak. Camus menghadang Bajira secara langsung, tetapi hal itu bukan masalah besar bagi sang lebah. Bajira mencoba menerobos dengan dribble khasnya, tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Camus mengubah langkahnya, menyesuaikan tempo dengan dribblenya, dan tetap mampu mengikutinya tanpa tertinggal, bahkan menghentikan lajunya.
Bachira tersentak, menyadari bahwa lawan di hadapannya benar-benar berbeda dari biasanya. Ia pun menyadari bahwa dirinya sedang dijaga secara khusus, sebuah main marking yang diarahkan secara spesifik. Namun sebelum ia sempat menjauh, Camus bergerak cepat dan sudah kembali berada di sisinya. Saat posisinya terdesak, sebuah siluet hitam muncul di sisi kiri. Chigiri. Bachira segera mengalihkan bolanya kepadanya, membuka opsi lain yang masih tersedia. Chigiri menerima bola dan bersiap memanfaatkan kecepatannya sebagai terobosan. Namun dari sisi Chigiri, Leiden, pemain Prancis bertubuh besar dan kekar, muncul menghadang dengan kehadiran yang menekan. Leiden yang bertubuh besar ternyata mampu mengimbangi kecepatan Chigiri dan terus membayanginya tanpa memberi ruang. Ia menolak membiarkan Chigiri lolos. Chigiri tersentak, menyadari bahwa lawan di hadapannya memiliki kecepatan yang tidak masuk akal. Leiden terus menempel, seolah menikmati pengejaran itu. Di sisi lain, Isagi mulai melakukan observasi mendalam. Metavision terus aktif tanpa henti, memetakan seluruh pergerakan di lapangan. Ia menyadari bahwa Prancis merespon terobosan solo Chigiri dengan kombinasi kecepatan dan main marking. Tidak hanya itu, penjagaan terhadap Bachira serta pembacaan terhadap dirinya sendiri menunjukkan bahwa seluruh rencana cadangan Blue Lock telah sepenuhnya diprediksi. Isagi menyadari kenyataan pahit bahwa Prancis selalu selangkah lebih maju, membaca segalanya melalui logika. Apapun yang dilakukan Blue Lock, semuanya terasa tertinggal satu langkah di belakang. Di tengah observasinya, Yugo tiba-tiba menghampiri Isagi. Ia menepuk pundaknya dengan santai, lalu kembali membawa pembicaraan tentang takdir. Menurut Yugo, takdir sejati adalah bakat seseorang. Fisik, kepribadian, dan talenta dasar telah ditentukan sejak seseorang lahir ke dunia ini. Dengan kata lain, manusia sejak awal memang tidak setara. Di tengah pertandingan yang semakin menegangkan, Yugo melanjutkan filosofinya. Setiap individu, menurutnya, memiliki cara hidup yang sesuai. Kuda diciptakan untuk berlari cepat, burung untuk terbang di langit. Kehidupan seharusnya dijalani sesuai keadaan alami masing-masing makhluk. Namun ironisnya, hanya manusia yang hidup secara tidak alami. Mereka mengejar keinginan yang tak mungkin tercapai atau menggelembungkan ego yang tidak sebanding dengan posisi mereka. Dan semua itu hanya melahirkan konflik sia-sia serta keputusasaan. Seperti Isagi yang memiliki bakat setengah-setengah, tentu saja tidak mungkin mengalahkan seseorang yang memang memiliki luapan bakat. Yugo menekankan bahwa ia tidak melarang Isagi untuk bermimpi. Yang ia maksudkan adalah memiliki mimpi yang selaras dengan realita. Ia mengibaratkan seekor singa yang mencoba terbang di langit. Tentu saja, siapapun akan menganggapnya bodoh. Karena itu, hidup secara alami adalah pilihan terbaik. Menjalani takdir dengan benar berarti hidup sesuai bakat genetis yang dimiliki. Jika semua orang menjalani hidup berdasarkan bakat sejatinya, dunia akan menjadi tempat di mana setiap orang bisa hidup dengan bahagia dan efisien. Itulah inti dari filosofi Yugo, teori takdir berdasarkan bakat bawaan. Mendengar itu, Isagi menggertakkan giginya penuh kesal. Di tengah perbincangan tersebut, Chigiri yang terpojok akhirnya terpaksa mengoper bola ke Isagi yang masih dijaga ketat oleh Yugo. Sambil bergerak, Isagi menyatakan bahwa ia memang tidak memiliki bakat alami sebagai seorang striker. Dari segi performa murni, mungkin ia lebih cocok sebagai gelandang. Ia telah mengetahui fakta itu sejak lama, hingga rasa sakitnya pun terasa akrab. Yugo pun mempertanyakan alasan Isagi tetap hidup dalam ketidaksesuaian bakat tersebut. Namun di tengah pertanyaan yang menggantung itu, di luar dugaan, Isagi berhasil mengamankan bola. Ia mendapatkan sentuhan pertamanya dan langsung menghubungkannya dengan cepat. Mata Yugo melebar, terkejut melihat Isagi yang sama sekali tidak memudar meski berada di bawah tekanan. Isagi menegaskan kepada Yugo bahwa takdir bergerak secara egoistis dan takdir itu bisa ditulis ulang. Itulah pelajaran yang ia dapatkan di Blue Lock. Rin menerima bola berikutnya dengan tatapan dingin. Namun di hadapan sang jenius itu berdiri sebuah tembok tak terbantahkan. Loki, luapan bakat murni yang menakutkan. Loki tersenyum tipis saat berkata, "Segalanya tidak akan berjalan sesuai kehendak. Itulah yang disebut takdir." Rin menjawab tanpa ragu, "Aku tidak peduli sama sekali, dasar bodoh." Dua pemain bernomor punggung 10 dari Jepang dan Perancis akhirnya berhadapan secara frontal.
mempertemukan ego dan ambisi mereka di pusat lapangan dalam duel yang tak bisa dilewatkan. Dengan teknik lob dribble miliknya, Rin berhasil mempermainkan Loki. Tubuhnya bergerak ringan saat ia melewati Loki dari sisi samping, lalu langsung melesat ke depan, memanfaatkan celah sekecil apapun. Namun Loki tidak tinggal diam. Ia segera menoleh, tubuhnya berputar dalam satu gerakan halus, lalu bersiap mengejar dengan kecepatan penuh. Dalam kecepatan yang nyaris tak masuk akal, Loki tiba-tiba muncul di belakang Rin. Jarak yang semula tercipta langsung lenyap ketika Loki menyusul dan meraih tubuhnya, menciptakan tekanan fisik di antara keduanya. Situasi berubah dalam sekejap. Kini Loki berdiri tepat di hadapan Rin. Rin menahan lajunya, menstabilkan tubuh, dan bersiap melepaskan tembakan di tengah tekanan. Namun tatapan Loki sudah sepenuhnya mengunci. Matanya tajam, fokus pada bola, siap merebutnya kapan saja. Loki menerjang tanpa ragu. Di saat yang sama, Rin dengan refleks cepat tetap berhasil melepaskan tembakan. Namun hasilnya melenceng dari ekspektasi. Dari lini belakang, Yugo telah kembali. Ia melompat tinggi dan menahan tendangan Rin dengan blokir sempurna, menghentikan peluang emas Jepang. Bola melayang tinggi melewati mistar gawang. Stadion dipenuhi ketegangan atas peluang yang nyaris berubah gol. Sementara aksi penyelamatan Yugo memastikan Perancis terhindar dari kebobolan. Isagi hanya berdiri terpaku, menatap Yugo yang kini terduduk. Di dalam benaknya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bahkan situasi barusan tampaknya telah sepenuhnya diprediksi. Kecenderungan Rin untuk menembak sambil bertabrakan telah dibaca. Jalur tembakannya dibatasi oleh Loki, dan Yugo sudah bersiap menutupnya. Bukan hanya itu, taktik Blue Lock, karakteristik setiap individu, bahkan pola pikir para pemain, semuanya telah dipahami dan dikuasai secara logis oleh tim Prancis. Isagi menyimpulkan bahwa bakat yang ditempatkan pada peran yang tepat akan mengekspresikan performa maksimal, menarik keluar 100% potensi yang dimiliki, sebuah sistem yang nyaris sempurna. Keraguan pun merayap di benaknya, mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan Prancis. Yugo kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Isagi. Ekspresinya tetap datar saat menilai kekuatan Blue Lock. Ia mengakui bahwa Blue Lock adalah tim yang kuat, perpaduan budaya sepak bola Jepang yang rajin, cerdas, dan berorientasi pada kerjasama tim dengan filosofi individualistis, di mana setiap pemain menargetkan diri menjadi striker terbaik di dunia. Kombinasi itu melahirkan tim hibrida yang menyatukan keunggulan kolektif dan individual. Yugo bahkan mengakui pelatih Jepang sungguh luar biasa karena berhasil menjalankan eksperimen tersebut. Namun, menurutnya, itulah batas mereka. Ia menilai pertandingan ditentukan oleh rasio bakat sebesar 66% dan lingkungan sebesar 33%. Sisanya 1% adalah keberuntungan. Yugo meyakini bahwa elemen-elemen inilah yang menentukan hasil sebuah pertandingan. Dalam kasus Blue Lock, ia melihat sebuah tim yang selama ini hanya menang tipis karena Isagi Yoichi mampu menarik masuk 1% keberuntungan itu. Karena itulah, Prancis tidak berniat membiarkan situasi tersebut terjadi. Menurut Yugo, menghilangkan peluang lahirnya keberuntungan adalah metode paling pasti untuk mengalahkan Blue Lock. Mendengar penilaian itu, Isagi menanggapinya dengan ketus. Coba saja kalau berani, tukang banyak omong. Yugo menanggapinya dengan tenang. Nah, benar, reaksimu itu muncul lagi. Sikap kemarahanmu yang terlalu cepat justru membuktikan bahwa aku benar. Yugo kemudian menegaskan bahwa Blue Lock saat ini memiliki ketergantungan yang besar pada Isagi Yoichi, sebuah kondisi yang membuat seluruh tim bergerak mengikuti satu pusat yang rapuh jika pusat itu dihentikan. Tim Jepang, menurutnya, berkembang dengan asumsi bahwa ide-ide baru dan kreativitas Isagi akan terus mengalir tanpa henti. Namun secara paradoks, itu berarti Isagi tidak diizinkan untuk berhenti berpikir dan harus terus berevolusi. Jika Isagi berhenti berkembang, tim akan runtuh. Tekanan inilah yang perlahan menggerogoti ketenangan Isagi, membuat gaya bermainnya mudah dibaca dan mudah dihentikan. Yugo menilai bahwa ketika Isagi mulai merasakan tekanan dalam situasi seperti ini, itu menjadi bukti bahwa ia tidak cocok untuk menjadi nomor satu. Jika seseorang benar-benar pantas menjadi yang terbaik, seharusnya ia mampu menikmati dengan gembira sebuah momen saat dirinya sendiri berdiri di pusat dunia. Dalam konteks itulah, Yugo menilai Loki sebagai sosok yang sepenuhnya tepat. Loki terlahir dengan spesifikasi fisik terbaik di dunia dan tidak pernah sekalipun meragukan
bahwa dirinya akan menjadi striker terbaik dunia. Pikiran dan tubuhnya selaras sempurna dengan bakat alaminya, menjadikannya sosok yang terlahir untuk menjadi nomor 1. Yugo sendiri berambisi menciptakan figur itu dan menyaksikan pemandangan spektakuler yang tak bisa ia capai sendirian. Ia pun menyatakan keinginannya untuk menjadi nomor 2 terbaik di dunia. Mata Isagi melebar mendengar itu. Ia terdiam, kebingungan. Yugo menjelaskan bahwa maksudnya bukanlah posisi kedua secara harfiah. Ini tentang berdiri satu langkah di bawah nomor 1, melihat tim dari atas dan mengendalikannya sesuka hati. Menurutnya, nomor 2 bukanlah pihak yang lebih rendah dari nomor 1. Mereka setara, sekutu terkuat dari sang nomor 1, satu-satunya orang yang mampu memahami sang nomor 1 sepenuhnya. Dengan penegasan penuh, Yugo menyampaikan ajakannya kepada Isagi Yoichi untuk memilih jalan sebagai nomor 2. Jika Isagi menjalani takdir tersebut, Blue Lock masih bisa menjadi lebih kuat. Namun jika Isagi terus membidik gelar striker nomor 1 di dunia, maka Blue Lock akan hancur di tempat ini juga. Di tengah tekanan itu, Jepang bersiap mengeksekusi tendangan sudut. Para pemain mulai fokus, bergerak kacau, dan saling berebut posisi demi mengamankan bola. Di atas lapangan, deklarasi kehancuran terhadap Blue Lock Jepang telah disampaikan. Dan kini tinggal menunggu bagaimana mereka akan melawan fatalisme kecocokan bakat yang menghadang mereka.